Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12 mata kuliah Perilaku Organisasi kelas AK 502 terkait motivasi dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Timothy Happy Santoso dan saat ini mahasiswa semester 1 untuk program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang motivasi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi, motivasi ini adalah salah satu elemen yang sangat penting karena dengan motivasi yang baik, motivasi yang besar, maka pencapaian tujuan organisasi bisa dicapai secara optimal dan juga secara efisien dan efektif. Nah, kita akan mulai dengan definisi motivasi itu sendiri. Definisi motivasi yang saya ambil di sini adalah dengan referensi Stephen Robbins, yaitu terkait proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut, kita bisa melihat ada tiga kata kunci atau elemen kunci dari definisi motivasi tersebut. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas ini berbicara tentang seberapa keras usaha seseorang dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua adalah kata kunci arah. Arah di sini berbicara tentang tujuan yang menguntungkan organisasi. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Ketekunan di sini berbicara tentang berapa lama usaha seseorang dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun misi dari motivasi ini adalah individu yang termotivasi bertahan untuk melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa seberapa keras, seberapa menguntungkan, dan seberapa lama seseorang mencapai tujuan organisasi. Nah, ini dari tiga hal tersebut terbentuklah elemen yang dinamakan motivasi dari diri seseorang yang kemudian akan dikonsolidasikan menjadi satu entitas dalam organisasi sehingga tujuan yang dicapai bersama dapat tercapai. Nah, di sini untuk dari motivasi itu sendiri kita akan mengenal beberapa teori dari para ahli. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan atau Maslow. Ini adalah teori yang sangat terkenal berkaitan dengan motivasi dalam ilmu manajemen. Di sini dalam diri manusia ada 5 hierarki kehidupan, yaitu fisik atau physiological, lalu ada keamanan atau safety, sosial, penghargaan atau esteem, dan juga yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jika setiap kebutuhan ini banyak dipuaskan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan. Penjelasan Maslow, kebutuhan tingkat rendah di sini ada di dua lapis dari segitiga ini. Yang kita lihat di sini adalah physiological dan juga safety. Lalu sisanya segitiga di atas yaitu tentang social esteem dan self actualization ini merupakan kebutuhan tingkat tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa physiological need kebutuhan untuk secara fisik manusia hidup. Jadi setidaknya manusia bisa memenuhi kebutuhannya untuk secara fisik. Seperti apa? Seperti sandang, pangan, papan. Itu masuk ke dalam physiological needs. Lalu yang kedua adalah safety tentang rasa aman. Jadi manusia dapat hidup tenang dalam rasa aman dan tidak mengalami rasa takut. Lalu adalah sosial. Sosial di sini tentang bagaimana manusia ini bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan manusia yang lainnya, sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Lalu yang keempat adalah esteem. Nah, di sini berbicara tentang penghargaan atau bagaimana seseorang itu bisa dihargai di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir adalah self-actualization. Ini berbicara tentang bagaimana manusia tersebut bisa memberikan
atau bisa mengaktualisasikan dirinya terhadap lingkungan ataupun organisasi demi pencapaian tujuan bersama. Lalu teori yang kedua ada teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan atau dipaksa untuk berprestasi. Nah, di sini cenderung karyawan yang kurang disukai organisasi karena seringkali menjadi kendala atau menjadi semacam PR untuk organisasi bisa menggembleng atau membimbing karyawan semacam ini. Lalu ada teori Y. Ini diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, serta mengarahkan diri sendiri dan juga mengendalikan diri. Ini adalah diasumsikan karyawan yang menyukai pekerjaan, di mana umumnya karyawan dengan teori Y ini akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik sehingga dapat berpotensi menjadi pemimpin dalam organisasinya. Oke. Lalu yang ketiga sebenarnya ada teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg, di mana dikemukakan ada teori dua faktor, motivation and hygiene. Motivation itu adalah terkait faktor intrinsik dan ekstrinsik yang ada di motivasi itu sendiri. Lalu ada faktor hygiene. Di sini berbicara tentang kebijakan perusahaan, administrasi, pengawasan, dan gaji. Di sini kita bisa lihat, ini adalah salah satu studi yang dilakukan oleh Frederick Herzberg dalam cetakannya dalam Harvard Business Review dalam One More Time, How Do You Motivate Employees. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada koordinat di sini. Paling kanan itu akan menggambarkan satisfiers atau kepuasan atau karyawan yang menyatakan dirinya puas. Lalu ada di sebelah kiri ini adalah dissatisfiers. Di sini berbicara tentang karyawan yang tidak menunjukkan rasa puas dalam uh, kerjaannya. Kita bisa lihat bahwa semakin besar achievement yang didapatkan, maka semakin besar juga tingkat kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Kita bisa lihat bahwa porsi paling besar adalah achievement, lalu ada recognition, work itself, responsibility, advancement, dan growth. Nah, ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dari kepuasan kerja seorang karyawan. Lalu kita bisa lihat di sisi lain ada uh, yang porsi dissatisfiersnya sangat tinggi, yaitu ada company policy and administration. Di sini kenapa tinggi? Di sini menggambarkan kebijakan perusahaan atau administrasi perusahaan, di mana ketika di sini kebijakannya yang diambil kurang sesuai, maka tingkat ketidakpuasan karyawan akan otomatis bisa mengakibatkan ketidakpuasan yang lebih tinggi tentunya. Lalu ada supervision, relationship with supervisor, work condition, salary, relationship with peers, personal life, relationship with subordinates, status and security. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari suatu karyawan. Namun, tentu mencari titik optimal dan yang bisa meningkatkan kepuasan kinerja dengan biaya yang serendah mungkin itu adalah salah satu yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada teori kebutuhan atau needs theory yang dikemukakan oleh David McClelland. Di sini kita bisa lihat ada 3 kelompok kebutuhan yang dikemukakan oleh David McClelland, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Ini adalah dorongan suatu karyawan untuk mengungguli, berprestasi dalam seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Jadi sesuai dengan uh, secara harfiah seorang manusia yang memiliki jiwa kompetisi.
Lalu ada yang kedua yaitu kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Lalu yang keempat ada teori ERG atau Clayton Alderfer. Di sini disebutkan bahwa lebih dari satu kebutuhan itu dapat beroperasi secara bersamaan. Jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan yang di bawahnya akan meningkat. Di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan inti seorang manusia itu ada tiga. Itu yang pertama eksistensi atau existence. Di sini berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Dasar manusia tentunya yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Di sini adalah keinginan untuk pengembangan diri. Di sini tentu manusia akan senantiasa mencari cara bagaimana bisa mengembangkan dirinya melalui berbagai cara. Contohnya bersekolah atau menjalankan pendidikan atau pelatihan atau mencari suatu hal yang baru atau belajar hal yang baru. Lalu yang ketiga adalah hubungan atau relationship. Di sini tentang keinginan untuk menjalin hubungan antara pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi dalam organisasi. Jadi, seberapa penting sih motivasi ini akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Menurut Robbins, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dasar individu yang bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, memberikan kontribusi terbaik, dan merasa puas dalam peran mereka. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja. Karyawan yang merasa termotivasi, mereka akan cenderung lebih produktif dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan kinerja. Karyawan yang termotivasi umumnya lebih puas dengan pekerjaan mereka. Ketiga, mencapai tujuan organisasi. Motivasi kerja yang tinggi mampu membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, menumbuhkan komitmen. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi akan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Lalu yang kelima, meningkatkan kreativitas. Individu yang merasa termotivasi cenderung lebih kreatif dan terbuka terhadap perubahan. Selain pentingnya motivasi dalam organisasi, di sini saya juga akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. Jadi yang membangun motivasi ini apa saja gitu. Ini juga diambil dari teori dari bukunya Stephen Robbins. Seorang pakar manajemen dan motivasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. Robbins juga menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik yang dalam individu maupun eksternal yang berasal dari lingkungan organisasi. Nah, yang pertama adalah kebutuhan individu atau individual needs. Di sini motivasi tentu akan sangat dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi dari kebutuhan individu tersebut. Dalam teori Maslow juga telah disebutkan bahwa uh, kebutuhan akan pencapaian afiliasi dan kekuasaan ini juga dalam konteks kebutuhan individu. Seorang akan termotivasi ketika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, terlebih fisiologis, keamanan, dan sosial. Lalu yang kedua adalah harapan terhadap penghargaan atau expectancy theory. Nah, ini dikemukakan oleh Froome yang dikutip oleh Robbins yang menyatakan bahwa ada tiga variabel dari motivasi tersebut. Yang pertama ekspektansi, yaitu keyakinan bahwa usaha yang diberikan akan memberikan kinerja lebih baik. Lalu ada instrumentalitas, yaitu keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah valensi, seberapa besar nilai atau pentingnya penghargaan tersebut bagi individu. Karyawan yang termotivasi
akan percaya bahwa mereka akan dihargai imbalan yang sesuai dengan uh, effort yang telah diberikan, sehingga mereka akan dianggap berharga. Lalu yang ketiga adalah penghargaan dan pengakuan. Sejalan dengan harapan terhadap penghargaan, di sini secara real karyawan tersebut mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa adanya penghargaan atau pengakuan sangat penting untuk memotivasi karyawan. Contohnya yang bersifat finansial seperti gaji, bonus. Ada juga yang sifatnya non-finansial seperti pengakuan akan pencapaian, peningkatan status dalam organisasi, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Lalu yang keempat adalah keadilan atau organizational justice, yaitu di sini faktor yang penting juga dikemukakan oleh Robbins dalam persepsi keadilan. Yang pertama adalah distributive justice, keadilan terkait pembagian penghargaan seperti gaji, promosi, dan keuntungan lainnya. Lalu ada procedural justice, terkait dengan pengambilan keputusan organisasi, dan yang ketiga adalah interactional justice, yaitu berkaitan dengan cara karyawan diperlakukan oleh atasan atau rekan kerja. Seseorang yang termotivasi akan bekerja yang lebih baik. Namun di sisi lain ketika ketidakadilan muncul maka dapat mengurangi motivasi sehingga kinerja akan berkurang. Lalu yang kelima adalah tugas dan pekerjaan yang menantang atau challenging jobs and tasks. Menurut Robbins, tugas yang menantang dan memberi kesempatan untuk berkembang juga dapat mengembangkan motivasi. Pekerjaan yang terlalu monoton dan tidak memiliki tantangan dapat membuat karyawan merasa bosan dan kurang bersemangat. Oleh karena itu, memberikan pekerjaan yang termotivasi dan memberi ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan berkembang adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir, kepuasan kerja atau job satisfaction. Robin juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan kerja berhubungan erat dengan uh, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan peran yang mereka jalani. Ketidakpuasan kerja dapat menurunkan motivasi dan tentu akan berdampak negatif terhadap kinerja. Nah, secara keseluruhan, faktor-faktor ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang motivasi itu sendiri dalam organisasi. Karena bagaimanapun juga, setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut juga memiliki uh, kehendak bebas atau free will untuk bisa berkontribusi dalam organisasinya. Tentu dengan dalam organisasi memiliki tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu motivasi harus dibangun dengan dasar yang kuat sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.